itu kita ingin ridho Allah ya, kita ingin selalu berada di jalan Allah dan kita ingin pulang ke surga Allah, tentunya ini adalah kita perlu untuk saling mengingatkan, menguatkan dan insya Allah kita akan selalu menghebatkan dan orang-orang hebat itulah adalah yang tangguh ya. Kenapa? Karena di saat-saat sekarang ini kita melihat ujian demi ujian, kondisi sulit demi kondisi sulit masih terus hadir ya dalam kehidupan kita ya. Nah, dalam hari-hari kita masih harus terus berjuang ya. Apalagi sekarang Bandung terutama ya disebutkan di dalam zona merah dengan peningkatan angka Covid yang luar biasa dengan kondisi yang juga tidak mudah. Ini tentunya mungkin bagi sebagian adalah berefek ya. Bagi sebagian membutuhkan sesuatu untuk bisa dikuatkan bersama teman-teman semua ya. Dan mudah-mudahan kita selalu bersyukur teman-teman semua yang hari ini sehat walafiat ya, sama Allah diberikan kemudahan, kondisinya nyaman ya, kita diberikan situasi yang baik, bersyukur ya. Karena subhanallah dengan syukur itu kita akan bisa berbagi rasa syukur ini kepada teman-teman kita yang sedang diuji ya. Baik teman-teman, kita mulai ya. Tema kita siang ini adalah menjadi wanita tangguh di masa fitnah ya. Subhanallah ya. Wanita ya, Allah ciptakan, Allah hidupkan dengan peran yang sangat penting ya. Peran yang sangat penting dimiliki oleh wanita sebagai mitra dari laki-laki ya. Bagaimana peradaban akan berjalan, kehidupan akan berlangsung, itu sangat tergantung bagaimana kuatnya wanita di dalam peran itu ya. Bagaimana wanita berperan di dalam keluarganya ya, berhasil membangun rumahku surgaku sehingga dia bisa berperan ya di tengah masyarakatnya dengan energi rumahku surgaku dari rumah, dia bisa mengoptimalkan potensinya ya. Ini merupakan satu peran-peran yang harus kita terus jaga teman-teman semua ya. Dan Allah sudah mempersiapkan ya, karena wanita akan memiliki peran yang penting ya, yang peran yang sangat vital, maka Allah memberikan potensi-potensi itu semua ya, potensi-potensi itu semua. Contoh gitu ya, kita akan diberikan satu peran bagaimana kita bisa kuat ya, maka Allah melatihnya dengan maaf, kita akan kuat dari rasa sakit misalkan ya, Allah melatihnya dengan rasa sakit saat haid. Betul tidak? Ya, kita Allah pun melatih saat maaf ya, saat masa berat, Allah melatihnya dengan masa sulit saat saat hamil, betul tidak? Ya, saat-saat kita merasa mengalami hamil itu luar biasa, masa berat itu luar biasa, mengurus anak itu berat ya. Tapi Allah memberikan kesiapan kepada kita dengan peran-peran itu ya. Dan Allah telah mempersiapkan kita, mohon maaf ya, untuk mengalami masa sulit itu dengan melahirkan yang amat sangat teman-teman semua. Ini berarti adalah apa? Cara Allah ya. Allah sudah mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh. Siapa orang yang tangguh? Nah, ini masuk ya. Kalau kita ingin menjadi wanita tangguh, kita harus bisa memahami dulu ya. Tangguh itu seperti apa sih, Umi? Nah, kita akan disebut tangguh itu kalau kita kayak apa sih? Nah, Umi di sini memiliki sebuah analisa, sebuah definisi menurut Umi ya, dari perjalanan menerima tamu konsultasi ya, cukup membuat Umi menyimpulkan bahwa oh iya, yang tangguh tuh yang siapa? Mereka yang sukses ya, mereka yang sukses tangguh dalam menghadapi kesulitan. Ya, ya, menghadapi kesulitan tapi mereka tetap tangguh. Artinya apa? Ya, kesulitan yang mereka hadapi tidak membuat mereka rapuh, tidak membuat mereka menyerah, nah, tidak membuat mereka putus asa. Ya kan? Teman-teman semua maaf, dalam hidup ini kita selalu berpindah dari kesulitan yang satu ke kesulitan yang lain, betul tidak? Ya, mungkin kesulitan di ekonomi, di keuangan, kesulitan di urusan, ya kan? Kesulitan ada di hubungan, kesulitan selalu akan ada pada kita. Nah, maka ya wanita yang tangguh adalah wanita yang tangguh dalam kesulitan. Dalam kesulitan mungkin bisa jadi, mohon maaf, mungkin bisa jadi kesulitannya masih ada, tapi merasa sulitnya sudah tidak ada di dalam hatinya. Nah, ya, merasa terbebaninya sudah tidak ada. Mungkin kesulitannya masih ada, mungkin masalahnya masih ada belum selesai, tapi dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ini tangguh. Ya, yang kedua ya, tangguh dalam saat sakit ya. Tangguh ketika merasakan sakit ya. Sakit bisa jadi dua, sakit dari dalam tubuh kita sendiri yaitu adanya penyakit
ya, adanya penyakit ya dari dalam tubuh kita sendiri. Masya Allah, hari ini teman-teman luar biasa banyak diuji dengan sakit sekarang ya. Fitnah corona ya. Fitnah ini menjadi bagian juga artinya ujian. Jadi fitnah itu di masa fitnah itu ujian ya. Jadi kalau kita disebut menjadi wanita tangguh di masa fitnah adalah wanita tangguh di masa-masa yang ujian banyak ya, kekacauan banyak ya, kesulitan berlimpah, rasa sakit bertubi-tubi, itu ada semuanya fitnah ya, fitnah. Termasuk juga godaan juga adalah fitnah. Subhanallah teman-teman semua ya. Maka ya kita sekarang berharap, yuk kita adakah termasuk ciri-ciri wanita tangguh di dalam diri kita. Pertama adalah tangguh dalam menghadapi kesulitan. Artinya adalah apa, dia tetap stay di dalam kesulitan itu, dia menikmati untuk terus berusaha, berjuang, mencari kemudahan, mencari solusi, dan dia telah berhasil menemukan ketenangan, telah berhasil menemukan kekuatan, walaupun mungkin kesulitan belum hilang dari dirinya. Ya, walaupun mungkin masalah masih akrab dengan dirinya, tapi dia sudah memiliki kekuatan untuk bisa, ya, yang tangguh itu bisa menerima, 2 bisa menghadapi, 3 bisa menjalani, dan akhirnya bisa menemukan kenikmatannya. Wah, luar biasa ini. Ini tangguh nih. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Jadi yang tangguh itu siapa? Ya, yang bisa menerima, kedua menghadapi, ketiga menjalani, dan yang keempat mampu menikmati. Apa yang diterima itu? Satu, kesulitan. Nah, ya, tangguh di dalam kesulitan. Dia mampu menerima kesulitan itu, dan dia mampu menghadapi kesulitan itu, dia mampu menjalani kesulitan itu, dan akhirnya dia mampu menikmati proses itu semua dengan kekuatan-kekuatannya. Yang kedua, wanita tangguh adalah tangguh dalam saat sakit ya, saat sakit ya, bisa disampaikan ya. Sakit kapan? Pertama adalah saat dia menderita penyakit ya, sehingga sakitnya dari dalam ya. Apakah sakit hari ini banyak COVID segala macam ya, itu adalah bagian ya bagaimana kita tangguh di masa sakit. Kenapa? Dia mampu menerima penyakitnya, dia mampu menjalani di saat sakitnya, dia mampu menikmati sakitnya menjadi sesuatu yang baik. Itu berarti dia tangguh, sehingga apa? Dia optimis untuk sembuh, dia optimis untuk bisa bangkit, dan dia kemudian dia pun semangat berobat dan berikhtiar. Subhanallah teman-teman semua. Dia menikmati sakitnya. Mungkin Taita nanti bisa berbagi, dan teman-teman semua hari ini banyak yang sudah karena alumni ya, istilah kita lulusan COVID ya, LC ya, pernah mengalami COVID. Kita berbagi dengan teman-teman. Ternyata ya banyak teman-teman Umi yang pada saat dia belum terkena, ketakutannya luar biasa. Ketakutannya luar biasa ya. Padahal kepanikan itu adalah yang menyebabkan kita jadi sakit ya. Dan ketenangan itu adalah kesembuhan, 50% untuk sembuh itu tenang. Nah, tapi ternyata apa? Banyak teman-teman yang takut terkena, tapi akhirnya terkena juga, ya, terkena juga. Tapi ternyata dia tangguh saat itu, dia ternyata apa? Mampu menjalani, melewati masa sakitnya. Dan sekarang udah sembuh, dan mereka mengatakan tidak setakut yang diduga gitu ya, tidak seserem yang dibayangkan bahkan ada teman Umi yang sudah sembuh mengatakan dosa tuh orang yang nakut-nakutin katanya tuh ya, dosa tuh orang yang menyebar posting segala konten yang kalau COVID itu akan begini. Saya ngalamin Umi, kata Umi, kata Umi, Teteh udah berhasil tangguh, udah berhasil ini, sebarkan ketangguhan itu. Sehingga apa? Dia sudah bisa tangguh saat mengalami masa sakit. Nah, ya, sakit dari dalam adalah penyakit, ya. Sakit dari dalam adalah penyakit, dan ada 2 sakit dari luar. Sakit dari luar saat kapan? Saat hati kita diganggu, saat hati kita disakiti, ya, disakiti dengan digibah, difitnah, dibuka aib kita, dicemarkan nama baik, ujug-ujug dituduh segala macam, dibilang ini, dibilang itu, gitu kan. Sakit saat dikhianati, saat kita dibohongi, saat kita ditipu, saat kita diambil haknya tanpa baik, tanpa dengan benar, itu menyakitkan. Tapi dua-duanya adalah masa sakit, teman-teman, masa sakit. Ya. Dan teman-teman semua luar biasa ya,
Dan banyak Umi menemukan orang-orang tangguh saat masa sakit datang pada mereka. Ya, satu contoh yang tadi itu ya, COVID dia luar biasa ya, menghadapi masa berat isoman sendirian ya. Bahkan mohon maaf, anak-anak yang besar pun ada yang kena, sekeluarga kena semua. Tapi pada saat dia mampu menjalaninya dengan baik, dengan benar, akhirnya dia mampu menikmati dan dia bisa berbagi pengalaman baik ya. Dan hari ini sedang ada yang mendampingi ya, seseorang yang dia mengalami gejala-gejala yang nggak enak di perutnya. Umi, saya tuh aneh banget, perut saya tuh banyak kerasanya ya, ternyata pasti periksa luar biasa, innalillahi ya, dia terkena CA ya, kanker ya, yang cukup lumayan sudah parah ya. Dan pada saat dia sangat menemukan dapat vonis itu, dia shocknya luar biasa. Yang dia terbayang adalah kanker, adalah kematian, itu saja ya. Tapi ternyata pada saat dia kemudian didampingi, ya, dia mendapatkan pencerahan, mendapatkan kekuatan, dan hari ini dia termasuk yang tangguh menjalani kanker itu. Tangguh banget ya. Dia sudah mengatakan bilang kanker sama aja dengan mulas, dengan apa, dengan apa. Karena apa? Semuanya dari Allah, ya kan? Dan kanker belum tentu bisa mematikan karena yang sembuh tanpa sakit pun bisa mati. Jadi apa? Mati adalah sesuatu yang bisa terjadi kepada setiap orang. Nah, bahkan dia sampai kepada kesimpulan hari ini, pada saat dia merasakan sakitnya, Allahu Akbar. Ini pelajaran teman-teman. Ini Umi bercerita real ya dari orang-orang yang sudah seperti itu. Kita mah belum mungkin ya, belum mengalami ujian yang berat yang bisa berbagi ya. Saat waktu dia diponis terasa sakit ya, diponis itu sakit, dia hanya mengatakan, aduh, nggak kuat, sakit, sampai suaminya menangis, anak-anaknya menangis, keluarganya pun menangis karena kesakitan luar biasa. Tapi perjalanan waktu ya, pada saat dia sudah memiliki ketangguhan dalam dirinya saat dia sakit adalah apa ya, saat dia ngeli sakit dia cuma memegang lebih erat dan dia cuma memanggil Allah dengan panggilan yang begitu mesra. Allah, Allah, dia cuma begitu istighfar, astagfirullahaladzim, sehingga ternyata apa ya, Umi, ternyata setiap rasa sakit saya bisa memanggil Allah, ternyata muncul cinta di dalam hati saya kepada Allah. Setiap rasa sakit saya rasakan, saya memanggil Allah, ternyata saya merasa bahwa saya dicintai oleh Allah dengan sakit ini. Kata Umi, memang benar, segala ujian apapun yang kepada kita itu adalah tanda cinta Allah kepada hambanya yang mau dicintai. Ya, hamba yang mau dicintai pasti mau menerima tanda cinta Allah, dan salah satu adalah bentuknya adalah fitnah, ujian, termasuk rasa sakit, teman-teman semua ya. Luar biasa ya. Dan hari ini dia menjalani terapi dengan sangat sabar, dan dia hari ini luar biasa sholat udah maaf ya. Umi harus sedang menunggu kabar ya, menunggu kabar ya, kapan dia pulang menuju Allah ya. Karena sakitnya semakin parah. Tapi ada ketenangan yang Umi dapatkan karena apa? Dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin paham bahwa sakitnya ini adalah sesuatu tanda cinta Allah dan dia tangguh di masa sakitnya. Walaupun sudah tidak bisa jalan, sudah dibopong, tapi satu hal, mulutnya, hatinya tidak pernah jauh dari Allah. Bahkan kemarin terakhir nelfon, Umi kuatin lagi di detik-detik terakhir, dia mengatakan, Umi, entah apa yang terjadi pada diri saya. Kemarin hal ini adalah menakutkan saya, tapi sekarang saya tidak tahu kenapa saya bisa menikmati setiap rasa sakit. Iya, rasa sakit iya, tapi Umi, saya ingat, setiap saya merasa sakit, saya semakin rindu ingin ketemu Allah. Mungkinkah Umi, rasa sakit ini adalah jalan saya ketemu Allah? Kata Umi, wallahu a'lam. Berikhtiarlah terus, berikhtiarlah terus. Artinya apa, teman-teman? Ada orang-orang yang bisa menikmati padahal sesuatu itu menakutkan bagi orang lain karena dia sudah diberi ketangguhan oleh Allah di masa sakit. Teman-teman ya. Yang kedua, ini tadi yang sakit yang kedua ya, disakiti. Hari ini ada orang-orang yang tangguh di masa sakit saat disakiti oleh orang lain. Subhanallah ya. Ada beberapa majelis talim Umi bercerita, di situ disebutkan namanya, tapi di sini Umi tidak akan disebutkan namanya. Ada orang yang kalau kita, mungkin kebanyakan kita akan merasakan ini disakiti luar biasa. Ya, tersakiti oleh orang yang paling dicintai itu suami, itu merupakan yang paling sakit. Tapi Umi hari ini menemukan banyak wanita-wanita yang tangguh saat sakit, saat disakiti dia tetap tegar, dia tetap berdiri bahagia.
Dia mampu menerima saat disakiti. Dia mampu menjalani saat disakiti, dan dia mampu menikmati ternyata disakiti itu ada sesuatu hikmah yang besar. Akhirnya sampai dikatakan bahwa apa? Subhanallah teman-teman, ya, dia mudah memaafkan. Umi, ada seseorang yang tersakiti oleh pasangannya, ya, bahkan maaf ya, sampai ditalak, ya, sampai dicerai, tapi satu, dari kata-katanya tidak pernah ada dendam, dari kata-katanya tidak pernah ada kebencian. Saat ngobrol dengan Umi, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Makanya teman-teman semua jangan pernah lupa, kalau kita menemukan sesuatu yang tidak mengenakan, jangan pernah lepas dari mulut kita untuk mengatakan qadarullah masa faal, ya, masya Allah taala, ya, ya, qadarullah, ya, ini adalah ketetapan Allah, ya. Allah sudah menetapkan dan Allah tidak pernah memberi yang buruk. Atau ya, alhamdulillah ala kulli hal, yang di dalam segalanya ada kebaikan. Allah selalu kebaikan dalam setiap keadaan. Teman-teman semua, dia mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Allah telah menetapkan cerai untuk saya dan yakin Allah maha baik terhadap saya. Alhamdulillah Teh Mimin, saya bisa menjalani ini semua dengan aneh, dengan ajaib, karena mungkin kebanyakan wanita saat ditalak itu menangis menderita, saat ditalak itu adalah stres, depresi, tapi dia mengatakan kok saya bahagia, Allah Akbar, kok saya tenang. Dan alhamdulillah Teh Mimin, hari ini saya sudah bisa memaafkan suami saya dan saya tidak ada dendam dan dengki sedikit pun. Kata Umi, barokallahu fik, Anda adalah wanita tangguh saat disakiti. Karena siapa? Karena dia bisa menjalani, dia bisa tetap tegar, bahkan dia tetap bisa punya bahagia, bahkan dia bisa memaafkan, dan dia tidak ada kedendaman dan benci kepada orang yang nyakiti. Ini tangguh. Inilah orang-orang yang akan membuat sejarah peradaban wanita hebat ke depan, ya, karena dia sudah lulus di masa sakit itu, teman-teman semua, ya. Baik, ya. Mudah-mudahan jadi bahan pelajaran ya buat kita, ya. Kita hari ini sudah tangguh belum nih di masa sulit, ya. Kita sudah tangguh belum di masa sakit, ya. Saat sakit penyakit, saat sakit disakiti, Allahu Akbar, ya. Artinya apa? Orang yang tangguh itu tetap baik, tetap tegar, tetap bahagia, walaupun kesulitan menyapa, walaupun rasa sakit menyayat, tapi dia tetap bisa berdiri tegak. Hatinya tetap berdiri tegak, ya, tetap bahagia, tetap tenang. Luar biasa teman-teman. Yang ketiga, wanita tangguh adalah wanita yang bisa tangguh di dalam kesedihan. Nah, ini ya. Tadi pertama dalam kesulitan, yang kedua dalam rasa sakit, ya, dan yang ketiga dalam kesedihan. Ya, qadarul, ya. Ya, dalam kesedihan. Nah, karena apa teman-teman, ya? Semua sulit, sakit, sedih itu melemahkan. Ini ya, itu melemahkan, ya. Orang yang ketiga adalah dia tetap tangguh dalam kesedihan. Siapa dia? Dia yang mampu menerima kesedihan itu, kemudian menghadapinya, menjalaninya, dan menikmatinya, ya, kesedihan itu, sehingga ujungnya ada bahagia yang dia temukan. Dari ujung kesedihan adalah dia bahagia temukan. Dari ujung kesulitan dia menemukan kemudahan. Dari ujung sakit dia pun menemukan sebuah kegembiraan, kesembuhan, dan kebahagiaan. Nah, siapa ya? Ini kesedihan apa sih Teh Mimin? Maaf, ya. Karena wanita, kenapa wanita? Ya, saya bahas khusus wanita. Karena wanita itu punya potensi yang lemah, untuk tidak tangguh. Potensi yang paling lemah yang dimiliki oleh para wanita, sehingga tidak tegar, tidak tangguh, ya, dalam menghadapi kesulitan, rasa sakit dan sedihnya. Kenapa? Karena wanita punya potensi emosi rasa yang dominan. Emosi rasa yang dominan. Ya, potensi rasa ini bila tidak dibarengi dengan potensi iman, potensi spiritual, ini yang kebanyakan akan meruntuhkan wanita menjadi pihak-pihak yang mudah jatuh pada saat kesulitan, ya, mudah jatuh pada saat sakit, dan mudah jatuh pada saat sedih. Terutama ini sedih nih, ya. Sedih itu melemahkan teman-teman semua, ya. Maka siapa wanita tangguh yang ketiga? Adalah wanita yang sanggup menerima, ya, menghadapi, menjalani masa kesedihan yang dia hadapi.
Kesedihan, ingin ulang lagi. Apa yang sering membuat kita sedih? Kehilangan, betul tidak? Ya, saat kehilangan kita, ya, kehilangan suasana, kehilangan momentum, kehilangan orang yang dicintai, ya, Allahu Akbar, ya, kehilangan, masya Allah, ya, kehilangan harta, kehilangan jabatan, apalagi kehilangan sahabat-sahabat, dan yang paling banyak ini adalah kehilangan perhatian, kehilangan kasih sayang, kehilangan cinta, kehilangan kemanjaan. Itu menjadi ujian tersendiri bagi wanita, ya. Tapi kita harus tangguh, kesedihan bukan berarti untuk bisa menghancurkan dan merapuhkan kita. Maka wanita tangguh yang ketiga adalah wanita yang mampu tangguh di dalam kesedihan. Kesedihan, apa itu? Siapa itu? Wanita yang tetap bisa menjalani kesedihan itu dengan kuat dan sabar sehingga mampu dia menemukan kebahagiaan. Maaf teman-teman, pasti pada saat sakit sendirian kita kan ngalamin pasti sedih ya. Sedih pasti ya kan. Tapi kita jalanin, gimana tuh bisa ngejalanin sehingga ada hikmah Allah berikan, ada kekuatan Allah berikan. Sedih, maaf, sedih mungkin saat anak kita kurang sayang sama kita ya, saat anak kita kurang care, saat suami kurang peduli, kurang perhatian kepada kita, sedih kita ya. Saat kita udah capek-capek nabung misalkan hilang uangnya, itu ada kesedihan ya. Kehilangan itu luar biasa. Itu yang membuat seseorang bersedih, dan ternyata kesedihan yang paling besar pada saat kita kehilangan rasa. Kehilangan rasa cinta dari orang, kehilangan perhatian, kehilangan sentuhan kasih sayang, kehilangan pelukan, kehangatan, itu sedih ternyata apa. Tapi kita semua harus bangkit teman-teman semua. Ya, kehilangan rasa hormat dari anak. Umi yakin teman-teman semua pasti tidak akan ada yang bisa menganggap enteng kalau misalkan dibentak sama anak, ya kan, dicuekin sama anak, atau makan, mohon maaf ya, anak marahin kita. Allahu Akbar, nauzubillah min dalik, summa nauzubillah. Itu ada kesedihan. Atau maaf, saat kita minta perlindungan suami, tapi suami malah menyalahkan mungkin ya, malah menyudutkan kita gitu kan, malah mohon maaf, malah menambah beban kita, itu sedihnya minta ampun ya. Katanya saat tidak ada, mohon maaf, bahu untuk bersandar, saat tidak ada tangan yang memeluk ya, saat tidak ada jari yang mengusap air mata, saat tidak ada yang menepuk-nepuk dada kita, menepuk punggung kita, mengelus kita, itu sesuatu rasanya berat sekali sendirian. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi orang yang tangguh adalah orang yang bisa melewati masa sedihnya. Dan ini teman-teman akan dipergilirkan oleh Allah. Ya, kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi masa sakit, kita pun mungkin akan menghadapi masa yang membuat sedih. Tapi tidak ada pilihan. Kita sebagai hamba Allah harus bisa tangguh di sini. Ya, jadi, yuk. Siapakah yang sudah bisa tangguh di dalam kesulitan? Nah, luar biasa. Ya, Umi terenyuh hari ini, Muhammad agak banyak pemandangan ya di jalanan. Banyak pemulung perempuan ya sekarang ya, banyak pemulung perempuan yang mendorong gerobaknya bersama suaminya ya dan anak-anaknya. Ini menggambarkan bahwa kehidupan semakin sulit, semakin serius ya. Tapi Umi ngelihat ya, banyak orang yang oleh kita, menurut kita kasihan, tapi mereka masih bisa tersenyum ya. Kemarin ada pengemis dengan anaknya, ngobrol dengan anaknya, kita oke. Mereka adalah orang-orang yang bisa bangkit dengan kesulitan, masih mau usaha, masih mau ikhtiar gitu kan. Bahkan ada banyak orang-orang yang dalam keterbatasan fisik ya, Umi sering menceritakan ya, tidak melihat, matanya tidak bisa melihat, tapi dia mengais rezeki dengan ketegaran di jalan. Itu adalah orang-orang yang tangguh ya, orang-orang yang tangguh teman-teman semua. Orang-orang yang tangguh adalah kelihatan dari kegigihannya ya. Kegigihannya dia berusaha keluar dari kesulitannya, dia kegigihannya dia melawan kesedihannya, kegigihannya dia melawan rasa sakitnya, sehingga Allah akan kuatkan mereka menjadi orang-orang yang tangguh teman-teman semua. Yuk, mudah-mudahan kita adalah wanita-wanita yang punya ya, yang punya pengalaman. Oh iya, saya tangguh Umi. Amin, amin ya. Karena apa teman-teman? Karena peran kita harus kita jalani dengan ketangguhan kita.
Kita nggak akan pernah bisa jadi ibu yang tetap bisa tersenyum kepada anak yang mengesalkan kita kalau kita nggak tangguh dengan rasa sakit. Betul tidak? Kita nggak akan pernah bisa menjadi ibu yang selalu mendoakan anak-anak, yang selalu mencintai anak-anak yang nyakitin kita, yang nyusahin kita. Kita nggak akan pernah bisa kalau kita nggak tangguh demikian. Nah, maka di sini yang ingin sampaikan, ketangguhan adalah sesuatu yang harus ada di dalam jiwa kita. Apapun situasinya, tidak ada pilihan, kita harus menjadi wanita-wanita tangguh itu. Di dalam sejarah kita terkagum-kagum ya dengan pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa tangguhnya ya. Kita punya guru teladan terhebat ya, Ummahatul Mukminin ya, Ibunda Khadijah kita ya. Khadijah yang luar biasa, tangguh yang luar biasa. Ini sebagai contoh mungkin buat kita adalah beliau terasah ya, beliau uji, beliau tangguh di masa sulit hidupnya bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal beliau adalah wanita yang hidup nyaman. Ya. Beliau adalah wanita yang hidup nyaman. Sudah kurang apa, ya kan? Tapi karena keimanan beliau kemudian ya kan mendukung kehidupan Rasulullah. Karena beliau adalah pendamping utama di masa awal Islam. Ya, di pendamping utama Rasulullah di masa awal Islam. Dan itu adalah masa tersulit teman-teman semua ya. Maka beliau adalah manusia pertama yang mengislamkan dirinya. Manusia pertama yang mengikuti Rasul adalah Khadijah ya. Di saat orang lain belum bisa menerima Rasul, Khadijah udah menerima duluan. Dan Khadijah ternyata subhanallah menerima suami sebagai nabi, mengimaninya dan mengimani apa yang dibawa suaminya, konsekuensinya dia menjadi pejuang yang memperjuangkan yang luar biasa. Khadijah adalah istri yang maaf, ini buat pelajaran buat kita. Istri yang tetap setia, tetap mencintai, tidak berkurang sedikit pun di masa sulit menghadapi suaminya. Dia kesulitan suaminya menghadapinya, dia tidak berkurang sedikit pun. Kalau kita kan maaf katanya ya, senyum kita, mesra kita sangat baik, pelayanan kita optimal sama suami, saat suami kita apa? Dalam kemudahan ya, suami naik pejabat, oh kita menjadi luar biasa, bahkan kita lebih heboh daripada suami kita ya. Tapi saat suami pensiun, kita seakan-akan kita yang paniknya gitu kan, nanti aku nggak jadi ibu ketua lagi, nanti aku jadi nggak kepala lagi, nanti aku karena apa gitu kan. Atau misalkan saat suami berlimpah harta, kita begitu sayangnya gimana. Tapi hari ini banyak istri-istri yang tidak bisa setia saat suaminya kesulitan. Saat suaminya diuji kesulitan. Padahal subhanallah, wanita yang tangguh akan membuat suaminya pun bisa tangguh. Wanita yang tangguh akan membuat tegar suaminya juga, teman-teman semua ya. Dan kita belajar dari Ibunda Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah dengan kesetiaannya, dia pengorbanan luar biasa. Luar biasa teman-teman ya. Ini pelajaran buat kita ya, yang hari ini mungkin kita yang harus berkorban untuk suami kita, untuk keadaan-keadaan. Karena itulah ketangguhan yang kita tunjukkan kepada suami kita ya. Siti Khadijah menghabiskan hartanya untuk bisa mensupport perjalanan Rasulullah ya. Siti Khadijah ikut berlelah-lelah dalam perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan Siti Khadijah pun ikut tersakiti, ikut mengalami masa sedih karena bersama Rasulullah Muhammad SAW. Berarti apa teman-teman? Siti Khadijah adalah contoh teladan utama ya, contoh teladan yang sempurna dalam keadaan menghadapi kesulitan, rasa sakit dan rasa sedih. Subhanallah ya. Maka pantaslah kalau Allah kemudian mengapresiasi ketangguhan itu dengan surga ya. Ini Umi sangat senang menceritakan ini ya. Saat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, sampaikan salam Allah kepada Khadijah dan salamku untuknya, Allahu Akbar. Dan sampaikan kabar gembira untuknya. Allah telah membangunkan rumah istana di surga dari kristal, dari permata yang sangat indah, yang di dalamnya, ini tolong catat teman-teman, yang di dalamnya tidak ada kesedihan dan tidak ada kelelahan. Itu luar biasa. Ya. Ini bayaran dari Allah buat yang tangguh. Maka teman-teman sekarang semua, kita menghadapi kesulitan mungkin harus dijalani dengan lelah yang luar biasa. Ya, kita kesulitan ekonomi, kita harus berjuang luar biasa, kita jadi lelah, mungkin kurang istirahat, demi Allah. Bayarannya surga sudah menunggu kita, insya Allah. Sudah mengalami rasa sedih, insya Allah teman-teman semua. Saat kesedihan ini kita jalani dengan ketangguhan kita, insya Allah kesedihan pun akan berbuah surga. Ini Ibunda Khadijah
menjadi contoh teladan untuk kita ya sebagai wanita tangguh ya. Ini bagi yang baru bergabung banyak banget ini kelihatan Umi di sini ya. Di menit-menit sekian masih tadi ada 15 tapi sekarang sudah sampai 45. Nah, maka Umi mereview yang baru hadir bahwa kita sedang belajar tentang tema menjadi wanita tangguh di masa fitnah ya. Tangguh adalah mampu menerima, mampu menghadapi, mampu menjalani, dan mampu menemukan nikmat dari yang sedang kita hadapi. Apa itu? Tangguh di masa sulit, tangguh di masa sakit, dan tangguh di masa sedih. Jadi wanita tangguh adalah siapa? Wanita yang mampu menerima kesulitan, kesakitan, kesedihan, menjalaninya, dan akhirnya bisa menikmatinya. Walaupun mungkin kesulitan masih ada, kesedihan masih ada, maaf ya, rasa sakit masih ada, tapi Allah sudah memberikan kekuatan kepada jiwanya. Teman-teman semua, ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sekarang bisa belajar ya tentang dari teladan kita Ibunda Khadijah. Nah, yuk bertanya sama diri kita semua, sudahkah di usia kita yang sekarang ada pengalaman tangguh dalam kehidupan kita? Adakah? Subhanallah. Ya, ya. Tangguh di mana nih? Mudah-mudahan ditangguh di tiga-tiganya, ya. Karena memang itu akan silih berganti, akan menyapa hari-hari kita, ya. Karena memang hidup kita itu untuk diuji. Ya. Tapi gimana Umi nih caranya supaya saya bisa menjadi wanita tangguh itu, ya. Saya bisa menjadi wanita hebat itu, seperti Ibunda Khadijah dan para sahabiah yang lainnya. Ayo teman-teman, yuk kita tinggal copy paste aja, insya Allah, ya. Baik, satu, untuk bisa menjadi tangguh, modal utamanya adalah harus ada takwa. Ya. Takwa adalah taat dan jangan ada maksiat. Ya. Ketaatan adalah sesuatu yang menguatkan dan maksiat adalah sesuatu yang menghancurkan. Maka maaf, kalau kita sakit selalu ada dua. Selalu ada obat dan selalu ada pantangan, betul tidak? Sok ibu-ibu yang punya penyakit apa misalkan ya kan, obatnya apa? Ya kan, Umi kebetulan lagi kambuh ya, qadarullah lagi kambuh mahnya ya. Ternyata selalu ada obat dan selalu ada pantangan. Teh Mimin, madu itu sangat baik sama madu dan sama kunyit. Tapi tolong, nah soal gitu. Tapi tolong jangan sekali-kali yang asam dulu dan yang pedas dulu. Kalau kita nurut dengan dua ini, nurut sama perintah dan nurut sama larangan yang dilarang, itu yang akan cepat sembuh. Tapi hari ini kadang-kadang kita tahu kita temah, malas minum madu dan suka makan asam. Halo ya. Berarti sama-sama saja. Artinya adalah apa? Kita akan tangguh bila kita memakan obatnya dan kita menjauhi pantangannya. Apa itu? Obat ketangguhan kita adalah ketaatan kita kepada Allah. Taat, nurut sama Allah. Ya. Dan yang kedua apa? Jangan maksiat. Ini pantangan. Karena maaf teman-teman, ya, ketaatan apapun itu menguatkan. Ketaatan apapun dalam ibadah apapun itu membahagiakan. Nah, ketaatan itu membuat satu optimisme. Ketaatan, maaf teman-teman, ya, ketaatan itu memberi harapan. Subhanallah teman-teman. Tetapi yang namanya maksiat itu akan menghancurkan, itu menjatuhkan, itu melumpuhkan, dan itu menghancurkan. Maka maaf, untuk tangguh, satu, perkuat dengan taat, yang kedua, jangan ada maksiat. Oke, subhanallah. Ya, sekarang contoh ya, Umi sedih ya menerima kabar ya ternyata angka perceraian naik drastis di masa sulit ini. Ya, fitnah corona ini cukup menghasilkan banyak kesulitan di dalam kehidupan ya, rumah tangga. Akhirnya banyak yang cerai ya. Umi bilang kenapa kok ini? Ya habis kesulitan banyak. Kata Umi bilang begini ya. Oke. Kalau suami istri ini kompak menghadapi kesulitan dengan meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah dan menjaga mereka dari kemaksiatan, Umi yakin kesulitan apapun dalam pernikahan kita tidak mencerai-beraikan pernikahan kita.
Tapi yang terjadi adalah, mohon maaf, semakin sulit ekonomi, ya kan, semakin susah taat, semakin susah ibadah, dan maaf, melakukan hal maksiat yang membuat justru Allah mempersulit keadaan. Itu teman-teman semua. Saling menyalahkan, ya, jadi bertengkar hebat, ya. Akhirnya dari pertengkaran tuh ada fisik, ya. Ya. Akhirnya apa? Selesai nggak masalah? Enggak. Ujung-ujungnya mohon maaf, ya, istri diam-diam mau pinjaman online. Allahu Akbar. Kata Umi, kita berhadapan kesulitan tuh bukan dengan kesulitannya, tapi kita akan berhadapan dengan Allahnya. Maka satu, kita nggak akan pernah tangguh kalau kita nggak punya taat dan jangan sampai maksiat. Insya Allah. Yang pertama takwa, teman-teman. Selama kita punya takwa, kita akan dikuatkan sama Allah. Allah saja yang menguatkan kita. Ya, kita nggak akan pernah bisa tangguh kalau Allah nggak membuat tangguh. Betul tidak? Kita nggak akan pernah bisa kuat kalau Allah nggak menguatkan kita. Bukan kita yang hebat kalau hari ini bisa sabar, bukan, tapi karena Allah yang menyabarkan kita. Ya, kalau hari ini kita kerja keras, semangat bekerja, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memberikan energi itu kepada kita. Betul tidak? Kalau hari ini kita banyak ide, ya, banyak kreativitas, bukan kita yang hebat, bukan, tapi Allah yang memberikan kreativitas itu dan ide-ide itu. Karena bisa jadi karena apa? Ketakwaan kita, teman-teman semua. Ya, subhanallah. Bahkan ada, ya, seorang ibu yang nggak bisa sabar sama anaknya, menghadapi anaknya, ya, dia akhirnya apa, dengan anaknya konflik terus saja, ya. Kata Umi, Bu, anak kita nggak akan bisa jadi baik bila dikerasin terus, bahkan dikasarin terus. Ibu coba sekarang kalau memang lebih banyak ngomong dengan anak jadi bertengkar terus, ya sudahlah, saya bilang tenangkan dulu aja. Mungkin ibu jangan ngomong dulu dengan anak beberapa hari ini, ngomongnya dengan Allah dulu aja dah tentang anak, ya. Ibu ngadu dulu deh sama Allah tentang anak, ya, sok curahin sama Allah saja. Yang kedua, tolong ibu jangan lagi, maaf, nyumpahin anak, marahin, melakukan sesuatu yang tidak baik. Ternyata subhanallah, ujung-ujungnya dia mengatakan, Teh Mimin, kok bisa ya saya tenang? Saat kemarin anak saya mancing, kok saya bisa ya nggak kepancing? Kok saya bisa sabar ya? Bukan ibu yang bisa, tapi Allah yang membisakan. Karena ibu datang kepada Allah, itu gitu. Karena ibu datang kepada Allah, ibu banyak berdoa, ibu banyak mengadu kepada Allah, dan ibu tidak maksiat, itu teman-teman. Jadi ternyata apa? Taat dan tidak maksiat itu adalah solusi yang paling hebat. Nah, maka apabila kita punya ketaatan, kita membuka pintu-pintu pertolongan Allah untuk kita. Kita membuka pintu-pintu pertolongan Allah buat kita. Tapi kalau kita maksiat, berarti kita menutupnya kembali dengan maksiat itu, teman-teman semua. Sebab sekarang masalah rumah tangga, ya, kesulitan rumah tangga satu aja, ya. Jangan membuat, ya, kita kehilangan ketaatan kepada Allah. Dan maaf, salah satunya adalah ketaatan kepada suami kita, taat kepada suami kita, dan jangan ada maksiat, yaitu salah satunya adalah apa? Membangkang kepada suami, melawan kepada suami, itu akhirnya akan semakin jauh solusi bagi pernikahan kita. Satu kata kunci dari Umi, ketaatan adalah pembuka pintu pertolongan Allah, dan kemaksiatan adalah penutup, ya, pintu, ya, pertolongan Allah. Maka jangan kita membukanya, tapi kita menutupnya lagi. Teman-teman semua siap, ya? Alhamdulillah. Jadi yang pertama adalah takwa, takwa yang membuat kita tangguh, insya Allah. Yang kedua, wanita tangguh itu adalah wanita yang bisa fokus, ya. Wanita yang fokus, ya, kepada Allah. Fokusnya kepada Allah, bukan kepada kesulitannya. Fokusnya kepada Allah, bukan kepada penyakit yang ada di tubuhnya. Ya, fokusnya kepada Allah, bukan kepada orang yang nyakitinnya. Bisa dipahami teman-teman semua? Ya, fokusnya kepada Allah, bukan kepada peristiwa yang membuat sedihnya, bukan kepada orang yang membuat dia sedihnya, tapi fokusnya kepada Allah. Teman-teman semua, ya, ini yang ditemukan dari orang-orang yang berhasil tangguh di keadaan-keadaan itu. Fokus. Ya. Kenapa? Saat kita disebut fokus kepada Allah, ini materi mungkin nggak selesai sekali, ya, karena ini materi rada panjang di masalah solusinya, di masalah cara-caranya, ya. Yang pertama adalah bentuk kita fokus kepada Allah, teman-teman semua, ya. Bentuk fokus kepada Allah berarti apa? Kita fokus kepada tujuan Allah dengan fitnah ini datangkan kepada kita. Tujuan Allah kepada kita. Tahu tujuan Allah kepada kita?
Kenapa memberi fitnah ini? Kenapa kita diuji oleh anak? Kenapa diuji dengan ekonomi? Kenapa ada yang nyakitin kita? Ya, kenapa ada yang nipu kita? Kenapa ada yang memfitnah kita? Kenapa ada penyakit di dalam tubuh kita? Kita fokusnya kepada Allah karena semuanya dari Allah, kan? Betul tidak? Semuanya dari Allah. Saat kita fokus kepada Allah, artinya apa? Kita fokus kenapa Allah menguji kita. Kenapa Allah memberikan ujian ini pada kita? Fokusnya apa? Satu, ya fokus kepada kenapa? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah Muhammad SAW tidak ada tidak ada satu kepedihan yang diberikan kepada seseorang ya kemudian dia bersabar kecuali Allah gugurkan semua dosanya. Jadi Allah itu dan maaf hadis lagi mengatakan ada dosa yang tidak terhapus ya kan oleh apapun kecuali oleh musibah yang Allah berikan kepada dia gitu teman-teman ya. Ada dosa yang hanya terhapus oleh kesabaran dari musibah itu. Allah ingin menggugurkan dosa kita teman-teman semua. Maka subhanallah ada orang yang kecopetan uangnya ya, kehilangan uangnya tapi dia mengatakan alhamdulillah Allah mengingatkannya kepada saya di dunia. Mungkin ada harta haram yang termakan sama saya. Mungkin Allah ingin mengampuni dosa saya dengan kehilangan uang ini. Allahu Akbar. Itu kenapa dia fokusnya ke Allah, teman-teman. Ada orang yang disakiti. Teh Mimin sakit ya, digibahin teh ya. Padahal saya tuh sangat sayang sama dia. Tapi kok dia berani tega yang ngegibahin saya ya. Saya bilang gitu. Tapi kemudian dia bilang begini. Tapi ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan digibahin ini saya habis dosa saya. Tuh itu karena fokusnya sama Allah, teman-teman semua. Fokusnya kepada Allah. Janji Allah di setiap keadaan sulit, keadaan sakit, keadaan sedih, satu pasti ada kebaikan di dalamnya. Allah akan memberikan kebaikan di dalamnya ya. Subhanallah teman-teman semua ya. Allahu akbar walillahil hamd ya. Fokus kepada Allah, kepada janjinya. Yang kedua apa? Fokus kepada Allah adalah apa ya? Kepada tujuannya tadi Allah. Allah menguji kita apa? Satu, menggugurkan dosa, mengangkatkan derajat, memberikan hikmah, memberikan pelajaran. Allahu akbar ya. Dan memang apa? Ternyata ada orang yang tidak mau nyakitin orang. Ada orang yang tidak mau nyakitin orang karena apa? Karena pernah sakit disakitin orang gitu. Gitu loh, keren itu. Ya, nggak mau saya nyakitin orang. Karena saya pun sakit saat disakitin orang. Itu pelajaran luar biasa. Ya, fokus kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah apa teman-teman semua? Bahwa fokus kepada Allah adalah bahwa Allah memberikan semua, ada kesulitan, rasa sakit itu karena apa? Allah sedang mencintai kita. Semua tanda cinta. Semua tanda cinta Allah berikan kepada kita lewat keadaan sulit, sakit, dan sedih itu. Ayo, masih ada yang mau menolak tanda cinta Allah? Ayo, ya. Dan Umi ingin nyebut yang tadi itu, yang CA, ya. Yang CA yang kanker stadium 4 itu, dia mengatakan, Umi betapa bahagianya saya. Padahal saya seumur-umur banyak dosa. Karena dia itu waktu ininya belum dijilbab, ya waktu sehatnya belum dijilbab. Pada saat dia divonis kanker, dia kemudian berbenah, dia berjilbab, dia segala macam, dan sekarang memasuki kedua tahun, ya dia mengalami sakitnya, tapi hijrahnya lebih hebat daripada orang-orang yang sudah lebih dulu hijrah gitu, ya luar biasa, ya dia menjadi sangat-sangat orang. Kenapa? Dia menerima apa? Sakitku adalah tanda cinta dari Robku, maka aku harus bersiap menjadi kekasihnya yang pantas dicintai. Allahu Akbar, ya. Bahkan hari-harinya dia sedang menunggu, ya. Dia sedang menunggu saat-saat katanya kalau aku pulang dengan ini penyakit ini, aku tidak masalah karena aku akan ketemu kekasihku. Satu aja yang dia ingat. Ya selalu yang dia ingat adalah apa? Allah mencintaiku, Allah mencintaiku. Ini tanda cinta. Maka dia fokus kepada Allah dan dia sedang merasa dicintai, padahal sebagian besar manusia tidak mau menerima apa yang dia terima dari Allah itu. Teman-teman, fokus pada Allah. Sekali lagi, fokus kepada Allah, jangan fokus kepada kesulitannya, jangan fokus kepada kejadiannya, jangan fokus kepada rasa sakitnya, jangan fokus kepada sedihnya, dan jangan fokus kepada manusia yang menyakiti dan membuat sedih, tapi fokuslah kepada Allah yang menjadi, ya yang Allah yang telah memberikan itu semua kepada kita. Satu, fokus kepada Allah berarti fokus kepada tujuan Allah memberikan itu semua. Yang kedua adalah
fokus kepada janji Allah dengan memberikan itu semua. Ya, janji Allah adalah apa, teman-teman? Apa coba? Kalau kita ingat menghadapi masa sulit, kita bisa tangguh karena kita ingat janji Allah. Apa? Allah berjanji, aku mengujimu tidak akan di luar kemampuanmu. Itu janji Allah. Berarti apa? Allah nggak akan overdosis. Dan aku mengujimu, pasti aku akan memberikan solusinya bagimu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu janji Allah yang pertama yang harus kita ingat saat kita fokus kepada Allah. Ya, Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Yang kedua janji Allah apa? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama rasa sakit ada obat dan ada kebahagiaan. Bersama kesedihan ada hiburan dan ada keceriaan. Bersama kesedihan pun ada penghibur lara dari Allah. Bersama duka cita ada sukacita. Bersama hutang ada pelunasannya. Bersama ada hina ada yang memuliakannya. Bersama, teman-teman, bukan setelah. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Ingat janji Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Ya, ya. Mawada'aka rabbuka wa maqala. Allah tidak pernah meninggalkan kalian sendirian. Itu janji Allah. Aku temanin kamu, kata Allah. Kalau kamu ingin ditemani aku, ya kan? Maka tetaplah kepadaku ingatnya, tetaplah kepadamu kamu curhatnya, tetaplah kepadaku kamu mengeluhnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Ya, Allahu Akbar, teman-teman semua. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama masalah ada solusi, bersama kesedihan ada hiburan, bersama sakit hati ada kebahagiaan, dan bersama kelemahan ada kekuatan, dan itu semua dari Allah. Itu teman-teman semua fokus kepada Allah, fokus ya, fokus kepada Allah, sehingga kita tidak tertipu ya, tidak tertipu oleh situasi saat kita fokus kepada situasinya itu daripada kepada Allahnya. Maka kami selalu ngomong kepada gini, Teh Mimin, pada orang yang begini, gimana ya caranya saya tuh menghadapi suami saya tuh capek sekali ya, sudah ini dilakukan belum juga berhasil, ini salah itu salah, saya tuh udah capek ngomong, sudah capek apa. Saya selalu bilang, ibu kita sering punya masalah dengan pasangan misalkan itu, tapi apakah kita lebih banyak bicara dengan pasangan untuk membahasnya, ataukah kita lebih banyak bicara dengan Allah mengadukan tentang pasangan kita gitu ya. Nah, kita dengan anak diomongin ini udah, dinasehatin ini udah, bahkan maaf diancam juga udah, tapi anak tidak berubah. Bisa jadi karena kita lebih banyak bicara dengan anak, tapi kita jarang bicara dengan Allah yang menitipkan anak kita kepada kita. Ayo teman-teman ya, maka fokus kepada Allah adalah seseorang menjadi lebih sibuk dari keadaan itu ya dengan Allahnya, bukan dengan kejadiannya. Subhanallah teman-teman semua. Bisa dipahami ini ya, alhamdulillah ya. Ternyata sudah mau 1 jam, materi kita tidak terasa, tapi yang satu saja ya, mungkin ini satu dulu ya. Kami akan inikan cara kita menjadi wanita tangguh adalah jadilah wanita yang bertakwa ya. Taat, jangan maksiat, itu saja ya. Insya Allah dengan ketaatan kita kuat, dan dengan tidak maksiat tidak akan kelemahan datang pada kita ya. Yang kedua adalah kita fokusnya kepada Allah ya. Kita fokus kepada Allah adalah apa? Satu teman-teman ya, fokusnya kepada Allah adalah apa? Kita bukan fokus kepada kejadiannya, bukan fokus kepada masalahnya, kita bukan fokus kepada yang nyakitinnya, orangnya, manusianya, tapi kita fokus kepada Allah yang telah memberikannya kepada kita. Fokus kepada Allah berarti apa? Kita fokus kepada tujuan Allah memberikan itu semua pada kita. Kenapa Allah memberikan kesulitan? Kenapa Allah memberikan kesedihan? Kenapa Allah memberikan sesuatu yang menyakitkan? Satu, karena Allah ingin mengampuni dosa kita, Allah ingin memuliakan kita, dan Allah ingin mengangkat derajat kita, dan Allah ingin menolong kita dengan keadaan-keadaan itu. Ya, yang kedua adalah fokus pada Allah, pada janjinya. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah tidak pernah memberikan masalah di luar kemampuan kita, dan janji Allah pun adalah Allah tidak pernah memberikan masalah itu tanpa solusinya. Janji Allah pasti ya. Bersama masalah satu paket itu mah pasti. Kalau ada kiri pasti ada
kanan. Ya, iya, pasti ada siang, ada malam. Allah selalu memberikan itu pasangan. Maka bersama kesulitan pasti ada kemudahannya. Bersama ada yang menyakiti, pasti ada yang menghiburnya. Insya Allah teman-teman semua. Dan ya itu barangkali yang pertama dulu bagi karena kita akan bisa tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang hadir telat mungkin bisa bertanya ya, karena Umi tidak mereview lagi ya, karena tadi sudah 2 kali direview. Alhamdulillah 47 nih peserta kita. Mudah-mudahan Umi sedang bertemu dengan wanita-wanita yang sedang Allah bikin hebat ya dengan situasinya. Teman-teman semua ya, ternyata banyak wanita hebat karena Allah menghebatkannya, memberinya ujian yang tidak biasa kan gitu. Ya, ada wanita yang muncul kehebatannya, keluar biasaannya, keajaibannya karena memang masalahnya juga tidak biasa, gitu. Sehingga yang munculnya istimewa, ya kan? Kalau yang diberinya biasa-biasa, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau yang diberinya luar biasa, maka hasilnya istimewa. Itu seperti yang tadi, ya. Wanita yang tadi yang tersenyum, ya, padahal dia ditalak suaminya dan tetap dia kuat, dia bahagia dan dia menemukan satu hikmah luar biasa dan dia memaafkan suaminya dengan tidak dendam. Itu kan apa? Ajaib, kata saya bilang. Itu ajaib. Tapi satu, Allah memberikan keajaiban pertolongannya karena Allah melihat dia keajaiban iman dan takwanya. Teman-teman itu semua. Maka yuk teman-teman, hidup mungkin akan semakin sulit, akan semakin berat, akan semakin banyak hal yang tidak nyaman untuk kita. Tapi bismillah, la haula wala quwata illa billah, kita akan bisa menjalani itu semua dengan kekuatan-kekuatan kita. Dan insya Allah minggu depan atau bulan depan kita akan sambung lagi cara-cara kita menjadi wanita tangguh. Ini pointernya di sini sebenarnya ya. Bagaimana kita akan menjadi wanita tangguh? Insya Allah kita akan bahas cara-caranya. Setelah 2 poin tadi, ada poin-poin yang lain yang menarik untuk kita yang bisa kita coba dalam kehidupan kita sehingga kita akan bisa berkata ya, kita akan berkata ya, kalau ada 1000 wanita tangguh dicintai oleh Allah, maka akulah salah satunya. Nah, kalau ada 100 wanita tangguh, hebat, dicintai oleh Allah, maka aku adalah salah satunya. Kalau ada 10 wanita hebat akhir zaman ini di masa fitnah ini ya, maka salah satunya adalah aku. Dan kalau ada hanya 1 wanita hebat tangguh di zaman penuh fitnah ini, maka itulah adalah aku. Harus gitu ya. Ini adalah bagian dari yang Umi berikan booster kepada teman-teman semua ya, teman-teman semua kita adalah wanita-wanita hebat yang sedang Allah persiapkan. Mungkin Allah sedang mempersiapkan surga kita yang hebat melalui suami kita, melalui anak-anak kita, melalui keadaan rezeki kita. Mungkin Allah sedang membangun istana ya yang hebat seperti istana buat Khadijah, mungkin dengan ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Tapi satu aja, bismillah ya. Bersama Allah kita bisa tangguh teman-teman semua. Yuk, mudah-mudahan apa yang bisa Umi sampaikan bisa sedikit menguatkan, memberikan pencerahan. Maaf kalau bila ada yang salah ya, atas segala kekurangan, segala macamnya mohon dimaafkan, itu semua dari Umi, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak menjadi kebaikan dan tidak menjadi teladan, mohon dimaafkan. Tapi di atas semua mudah-mudahan Allah ridho dengan majelis kita, Allah himpunkan hati-hati kita, dibukakan semua hati kita siang ini untuk menerima hidayahnya, dan Allah jadikan kita semua adalah wanita-wanita tangguh di akhir zaman ini yang akan bisa berperan dengan membuat peradaban kita lebih mulia karena ada wanita tangguh di dalamnya. Baik teman-teman, mangga kalau mau ada yang bertanya silahkan, kita akan bisa lebih mengupas, mudah-mudahan lebih banyak lagi manfaatnya. Baik Umi, Masya Allah ini tema yang ngena banget ya, apalagi kita barusan mengalami langsung gitu Umi, bagaimana Ya. Harus dipaksa tangguh pada saat kesulitan, pada saat sakit, pada saat kesedihan di waktu yang sama gitu. Iya. Dimana lagi sakit, papi nggak ada gitu dan nggak bisa menghadiri itu. Iya. Luar biasa gitu. Tapi pengalaman Ita gitu Umi ya, pada saat seperti itu support teman-teman itu sangat membantu sekali Umi. Support teman-teman, kemudian doa, dukungan itu sangat menguatkan sekali. Makanya dari sini saya mengambil hikmah bahwa betul sekali ketika kita berteman itu pilihlah teman yang bisa menguatkan pada saat sulit gitu nih.
Iya. Karena itu yang sangat membantu sekali gitu dan, selain teman juga saudara, itu luar biasa dan di sini alhamdulillah, mama juga hadir, Umi di rumah di Cimindi sana dan mudah-mudahan mama juga dikuatkan setelah Allahu Akbar. mudah-mudahan disehatkan kembali. Baiklah teman-teman, barangkali Ya, ada yang mau bertanya eh, langsung? teman-teman boleh Umi ya menyampaikan tentang Teh Ita ini ya. Teh Ita tadi menyampaikan sedikit. Ini kenapa? Juga ini menjadi inspirasi bagi Umi untuk menyusun materi ini ya. Kita tidak bisa menolak keadaan-keadaan, tapi bagaimana kita menyiapkan diri bisa menghadapi keadaan itu ya. Jadi Teh Ita ini adalah baru sembuh ya COVID-nya ya. Teh Ita baru selesai isomannya dengan anaknya semua kena semua ya. Putra cuma satu yang tidak terkena ya, yang paling besar ya. Jadi anaknya udah negatif duluan dan beliau masih positif sehingga diasingkan ya, diungsikan, mohon maaf diungsikan. Dan suaminya pun masih di rumah sakit sekarang ya. Abah Taufik masih berbaring di RSAS, masih COVID juga ya. Ini juga coba kebayang kalau kita yang ngalamin coba seperti apa teman-teman semua ya. Dan yang paling ini juga adalah papihnya ya, saat kemarin Taita baru dinyatakan positif beberapa hari, papihnya wafat ya, sehingga Taita tidak bisa ya, tidak bisa menemui, memeluknya ya, mungkin di terakhir mengantarkan segala macamnya, tapi Umi yakin itu subhanallah ya, Allah menempa Taita luar biasa ya. Taita mungkin fisiknya sudah sangat tangguh karena beliau jago pedang, jago panah, jago bela diri ya. Kata Allah, jangan hanya fisik kamu yang tangguh tak ya, aku tangguhkan juga jiwamu biar sekuat juga ini. Makanya bertubi-tubi ya. Umi alhamdulillah mendampingi di saat papihnya wafat dengan video dengan telepon dengan segala macam karena tahu ini tidak mudah. Tidak mudah teman-teman semua. Coba ya. Jadi ketiga rangkaian itu terjadi ya Taita ya. Ya, masa sulit iya karena sendirian di rumah, coba kebayang di rumah sendirian isoman, coba keeng, coba gimana gitu ya, terpisah sama anak yang dirindukan, kehilangan ayah dan bersamaan kehilangan ayah, suami pun berbaring sendirian di rumah sakit, coba terbayang. Tapi ini adalah bagaimanapun Allah Maha Baik ya. Allah Maha Baik. Kalau satu ujian aja tanda cinta dari Allah, berarti kalau banyak ujian berarti banyak tanda cinta dari Allah. Nah, Allah Akbar. Dan kekasih itu pasti semakin mencintai, pasti tanda cintanya bukan satu. Bukan hanya setangkai mawar, seikat mawar, tapi juga ada kunci mobil kah? Ada kunci rumah kah? Ya kan? Atau ada saldo tabungan yang dinaikkan, semakin banyak tanda cinta, berarti semakin dicintai oleh yang dicintainya. Allahu Akbar walillahilham. Ini buat teman-teman semua, ya pelajaran tangguh ini harus menjadi kita semua dan kita harus menjadi yang tangguh itu. Ya, jangan mellow ya. Hari gini ya, maaf wanita mellow ya, lebay ya kan, aduh nggak akan kuat deh ya, yang mudah-mudah ngerasa sedih, merasa sakit, merasa stres, merasa bingung, gampang panik, halo itu sesuatu yang membahayakan buat kita. Karena apa? Kita akan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang mungkin tidak bisa kita tolak karena itu kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Inilah materi yang ingin yang sedang Umi niatkan disampaikannya seperti itu. Ya baik Taita, mangga ada yang mau bertanya silahkan. Baik, mungkin sebelum menunggu yang lain yang mau bertanya, ini ada dari Bunda Tuti, Umi. Ya. Beliau hanya berbagi pengalaman, katanya ketika ibunya mau meninggal karena kanker dan di akhir hidupnya beliau selalu melafazkan Allah sampai beliau menghembuskan nafasnya. Dari mulut Ibu Nui, Allahu yarham, lafaz Allah terus beliau ucapkan. Ini mungkin menjadi hikmah bagi kita semua ya Umi ya, bahwasannya ketika nanti kelak kita di hari akhir itu yang akan terucap mungkin itulah yang biasa kita lafazkan ya Umi ya. Iya, betul ya. Maaf teman-teman, mengapa kita harus banyak berzikir? Kan zikir itu tidak zikir sedikit, tapi zikir yang banyak ya. Kenapa? Karena diharapkan pada saat kita menghadapi situasi, zikir itu muncul langsung dari mulut kita gitu.
Apalagi nanti saat sakaratul maut kita gitu, di mana mungkin ya kita merasa sangat sendirian, tapi zikir itulah akan menemani kita. Ya, maka dari hari sekarang ya, orang yang banyak mengingat Allah itu akan selalu tenang kehidupannya dalam setiap keadaannya, dan orang yang mengingat Allah itu akan ditenangkan oleh Allah saat kematiannya gitu ya. Akan ditenangkan dan dia akan dipanggil sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Itu subhanallah teman-teman. Jadi kenapa Umi selalu mengatakan zikir, baca ini nanti di materi berikutnya kita akan bahas itu. Kenapa? Karena orang kita tuh kan pengen hidup tenang, ya. pengen mati tenang ya. Kita pengen tenang. Tapi kalau hidup kita nggak tenang mau gimana? Coba, ya kan? Maka belajarlah menenangkan segala situasi sekarang dengan apa? Dengan maksimal zikir kita, insya Allah. Dan barakallah buat Ibunda Teh Tuti, berbahagialah. Paling bahagia anak, paling tenang bila melihat ibunya pulang husnul khotimah, udah regreg itu mah gitu ya. Nggak ada kebahagiaan seorang anak melebihi ibunya atau ayahnya pulang dalam ridho Allah husnul khotimah, karena masya Allah, karena tidak ada yang paling menyakitkan kita ya melebihi saat kita melihat ibu bapak kita disiksa sama Allah, nauzubillah. Paling menyakitkan kita saat hisabnya berat di neraka, nauzubillah. Maka barakallah Teh Tuti ya, nggak apa-apa ya. Kehilangan orang tua sekarang di dunia itu nggak, karena semua akan ngalamin. Umi selalu mengatakan perpisahan itu bukan ditinggal kematian, perpisahan itu bukan, karena kita hanya tinggal menunggu giliran saja ya, seperti jam saja lah. Ayah kita pulang jam 10, mungkin karena kita akan pulang jam 2, hanya tinggal hitungan jam saja, hanya hitungan waktu saja. Tapi perpisahan itu adalah antara surga dan neraka. Ini yang harus kita jaga. Perpisahan itu saat kita masuk surga, tapi orang-orang yang kita cintai di neraka itu perpisahan yang sebenar-benarnya. Maka para ibu di sini ingin menyampaikan kepada para ibu, tolong pastikan kita dan anak kita tidak akan pernah berpisah. Pastikan ya, kita dengan suami kita tidak berpisah. Kenapa? Perpisahan yang sebenarnya adalah saat ada orang keluarga ke surga dan yang lainnya ke neraka. Ini adalah perpisahan. Nauzubillahimindzalik ya. Bersabar kepada yang kehilangan hari ini ya, karena memang semua pun akan kehilangan. Kita akan semua akan kehilangan sedikit, atau mungkin kita yang duluan meninggalkan. Intinya adalah apa? Tadi mudah-mudahan saat kehilangan ini diterima dengan baik, dijalani dengan baik ya, dan kita berhasil menemukannya. Mudah-mudahan ciri tangguh telah menjadi bagian ciri kita. Amin ya. Yuk, mangga ada yang bertanya, silahkan. Ini sudah 5 menit lagi ya. Ini Umi ada dari Teh Yuli. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Dari Teh Yuli, ini Teteh Ita yang di Cimindi, Umi. Ya. Assalamualaikum Umi, jazakallah khairan kasiron atas nasihat dan wejangannya. Bagaimana menjaga rasa syukur dan meningkatkan keimanan kita setelah melewati berbagai macam perjalanan hidup dan hidup ini. Hatur nuhun Umi. Subhanallah ya. Bagaimana menjaga rasa syukur ya. Umi mengingatkan kembali nih tentang 2 energi besar. Bila kita punya 2 ini, sempurnalah hidup kita. Ya. Karena kata Rasulullah, barang siapa memiliki 2 ini, maka sempurnalah iman kita. Ya. Maka kalau orang sudah punya sempurna imannya, maka akan sempurna kebahagiaannya, sempurna kehidupannya, insya Allah. Apa itu? Sabar dan syukur, kata Rasulullah. Ya. Sabar dan syukur. Dan Umi selalu menyampaikan, sabar adalah energi kekuatan kita untuk bisa menjalani. Ya. Kita menghadapi masa keadaan pun sulit, sakit, tapi kalau kita punya sabar, kita akan bisa menjalani. Dan syukur adalah kekuatan kita untuk bisa menikmati. Dan maaf teman-teman, dengan kekuatan syukur bisa saja yang dinikmati itu, yang bisa nikmat itu bukan sesuatu yang selalu indah, yang selalu menyenangkan, tapi bisa jadi sesuatu yang kurang menyenangkan pun bisa dinikmati karena ada rasa syukurnya. Contoh ya. Ada orang yang sakit gigi ya kan, tapi dia malah mengucapkan alhamdulillah. Yang sakit cuma 1 gigi saya. Coba kalau semua sakit, Allahu Akbar. Ternyata apa? Dengan rasa syukur dia malah menikmati sakitnya. Dalam artian apa? Dia menjalani dengan ringan. Dia apa? Teman-teman semua. Alhamdulillah, cuman anak saya 1 yang menguji saya. Saya punya anak 5, misalkan saya punya anak 3. Masih ada 2 yang ini. Alhamdulillah cuman 1. Ini berarti apa?
Energi syukur adalah energi untuk bisa menikmati keadaan apapun ada nikmatnya, teman-teman semua. Ya. Yang paling bahaya kalau kita sudah kehilangan energi menikmati, yang ada adalah apa? Semua buruk, semua menyedihkan, semua menyakitkan, semua berat. Karena apa? Kita tidak ada energi menikmati. Ya teman-teman semua, ya. Alhamdulillah. Makanya bolehlah ditiru filosofi orang Sunda. Orang Sunda tuh selalu ada untung katanya tuh ya. Ya orang celaka untung, celaka tidak ini, tapi kakinya patah untung cuman sebelah yang patah, coba nggak dua-duanya kan gitu. Ini mah tapi dua-duanya patahnya untung cuman kakinya, tangannya. Itu adalah sebuah filosofi yang luar biasa bahwa kita tidak boleh kehilangan energi untuk bersyukur sehingga untuk menikmati dari sisa yang masih ada. Teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Gimana caranya? Terus maaf, terus. Kita nggak bisa bersyukur tanpa Allah membuat syukur. Maka satu aja, selalu ingat kebaikan-kebaikannya di balik kekurangan dan ke ini. Tadi Umi juga ya, bahwa kita diuji apa nih? Kita bisa bersyukur melalui masa-masa lalu. Alhamdulillah Allah sudah membuat kita bersyukur. Ya, yang kedua bagaimana Umi untuk terus menetapkan kita dalam syukur? Maaf, kata para ulama, syukur itu ada dalam taat. Ya. Kalau orang bersyukur itu pasti taat kepada Allah, karena semua itu nikmat dari Allah untuk taat. Nah, maka apa? Agar kita termasuk orang bersyukur di hadapan Allah, maka gunakan setiap nikmat itu untuk ketaatan. Ya, tidak ada syukur kecuali dengan ketaatan. Kita syukur dengan kesehatan, sehat itu dipakai taat. Ya. Kita syukur dengan harta, harta itu dipakai taat. Itu syukur yang sebenarnya. Yang ketiga, teman-teman, agar kita bisa istiqomah Teh Yuli ya, agar kita bisa bersyukur dengan masa-masa yang sudah terlampaui, ya kita maaf ya, kita belajar. Dan kenapa kita kemarin bisa bersyukur ya? Kita kok bisa ya melewati ini ya? Kenapa ya? Teruskan polanya, lakukan terus polanya. Yang membuat kita kemarin bisa berhasil bersyukur, teruskan ya. Mungkin itu ya. Walau alam bisawab. Baik Umi, ini ada satu lagi ya Umi dari Teh Manda. Beliau menyampaikan bahwa kakaknya sedang dirawat di rumah sakit karena COVID. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah terlewati masa krisisnya dan mohon diajarkan doa kesabaran katanya Umi karena kakaknya marah-marah terus, emosinya semakin tak terkendali. Kenapa ya Umi? Katanya begitu. Masya Allah ya. Doa meminta sabar ada di surat Al-Baqarah ayat 250 ya. Rabbana afrig alaina sabran wasabit aqdamana fangsurna alal kaumil kafirin. Ayat 250 surat Al-Baqarah ya. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku untuk bersabar ya, dan kokohkanlah, teguhkanlah kedudukanku dan tolonglah aku terhadap orang-orang yang kafir. Ya, dan ini teman-teman semua kenapa ya? Karena Umi maaf, kenapa orang banyak hari ini yang sangat tidak sabar dengan sakitnya? Karena sebelumnya diberikan kepanikan yang luar biasa. Maka punten ya, kita sedih loh. Hari ini booming banget ya, kasus COVID luar biasa. Kita bisa maaf, jaga postingan kita, jaga yang kita share, jangan sampai menambah kepanikan ya. Karena sebenarnya Umi termasuk yang meyakini ya, COVID adalah penyakit yang virus yang bisa disembuhkan, sangat bisa gitu ya, dan dengan sangat mudah gitu. Contoh buktinya orang-orang yang sudah isoman itu semua sukses semua gitu, asal disiplin berobatnya, disiplin dengan maaf ya, dengan jangan stresnya seperti itu. Jadi teman-teman semua kita jangan bikin heboh lah gitu ya, sesuatu yang tidak heboh jangan diheboh-heboh, kasihan soalnya gitu kan. Karena ternyata hari ini banyak orang yang kemudian sakitnya tambah parah karena imunnya drastis turun. Ini pelajaran buat Umi ya, untuk tidak mengekspos ya hal-hal yang menikah ya. Bandung zona hitam misalkan, ini angka segini karena ada kejadian kemarin ya, subhanallah, ada seorang adik yang kehilangan kakaknya ya, kakaknya sakit serangan jantung ya, serangan jantung bukan COVID negatif ya. Adiknya kemudian dia punya lambung, dia kemudian masuk UGD, masuk rumah sakit karena ininya GERD-nya luar biasa ya, lambungnya. Tapi dia itu parno banget dengan yang namanya COVID, parno banget gitu.
Dia tuh udah ketakutan banget sih dengan COVID itu, karena mungkin yang dia cerita, yang dia terima, yang dia dengar adalah sesuatu yang sangat menakutkan gitu, seakan-akan membahayakan. Nah, pada saat dia diperiksa sama dokternya, dia kan maaf, orang GERD kan juga suka ada kesesek ya, orang yang mah itu kan suka ada kesesek kan gitu. Kata dokter ini katanya tuh Bu ke suami Ibu, tolong katanya tuh kalau bisa kan ini ada seseknya di swab aja ya katanya ya. Maaf sebentar, ini ada tamu. Umi nggak bisa ini kontak ini. Ya, teman-teman semua ya. Pada saat dia disebutkan dia kata-kata istrinya, oh iya baik dok katanya begitu. Terus dia apa? Dia masuk ke ruangan suaminya. Ibu kata dokter bilang apa? Kata dokter bilang ayah harus diswab. Apa Bu yang terjadi? Dia langsung ininya ngebusa ya, dia langsung ngebusa dan dia kolaps gitu kan dan tidak tertolong. Dokternya lalu bilang sama istrinya, "Ibu tadi bilang apa sama suami Ibu?" "Ya saya bilang apa yang dokter bilang. Kalau suami saya harus swab karena ini," katanya begitu. "Tahu Ibu, suami Ibu kena serangan jantung karena dia kagetnya." Tuh seperti itu teman-teman. Jadi artinya kita pahami dulu orang ini dalam kondisi seperti apa. Dia paham nggak sih? Karena banyak orang yang nggak paham dengan situasi ini. Akhirnya apa? Terlalu ketakutan. Yang akhirnya maaf, yang membuat sedih adalah apa dia tidak bergantung kepada Allahnya seperti itu teman-teman semua. Semakin takutnya. Nah, maka tolong ya yang pastikan pas kita ngasih tahu orang-orang jangan sampai menjadi fitnah ya buat yang lainnya. Maaf sebentar Umi ingin duduk. Ya, ya. Mohon maaf ini ada gangguan teknis ya. Mohon dimaafkan ya. Baik, teman. Jadi itu intinya aja artinya apa? Ternyata tidak semua masyarakat paham gitu. Ya apa itu seperti apa? Akhirnya dia menjadi ketakutan over. Jadinya parnonya over. Karena punten ya, bagi masyarakat mungkin apa itu swab, apa itu PCR, yang dia kebayangin apanya? Ya, yang peti matinya gitu, yang dia kebayangin seperti mematikannya, ya itu yang mungkin membuat kita harus bijak. Ini pelajaran ibu ini, ya dia orang yang Umi kenal, ini menjadi pelajaran besar bahwa hati-hati saat kita memberikan informasi-informasi. Sekarang mah baiknya kita memberikan informasi yang menenangkan, yang menguatkan, yang memberikan optimis, ya, yang memberikan sesuatu bahwa ini is okay, ini mudah dan bisa terlampaui, ya. Baik, baik, mangga masih ada yang bertanya? Ini ada satu lagi ya Umi, Ya, bagaimana kalau divaksin supaya tidak ada rasa takut katanya Umi. eh, ini takutnya kenapa? Ya, ini kan pro kontra ya. Vaksin pun masih menjadi sesuatu pembahasan hari ini ya. Antara vaksin A ternyata tidak bagus daripada vaksin B kan gitu. Lebih baik vaksin ini daripada vaksin itu. Kan sekarang masih kontroversi itu ya. Ada yang tidak usah divaksin dan jangan divaksin. Ada juga seperti itu hari ini ya. Dan ini adalah wilayah-wilayah pro dan kontra dan Umi tidak mau masuk di dalam itu ya. Tapi satu saja, kalau memang teteh mau divaksin, ya dasari ya kenapa kita perlu divaksin ya, dan kenali vaksin itu apa gunanya, dan kenali ya kan vaksin itu ada larangan-larangannya. Ternyata ada 11 penyakit yang tidak diperbolehkan orang untuk divaksin. Makanya ada screening dulu harusnya. Ya, ada screening dulu ya. Pastikan kita tidak mengidap penyakit itu. Sehingga apa?
Kalau memang Teteh meyakini bahwa vaksin adalah solusi, vaksin adalah obat, dan Teteh tidak beresiko, ya bismillah lakukan. Tapi kalau ragu, jangan dilakukan. Karena kata Rasulullah, jauhkan sesuatu yang meragukan. Nah, kalau kita misalkan ragu, berarti apa? Melakukanlah sesuatu yang bisa meyakinkan. Yaitu apa? Cari ilmu pengetahuannya. Sehingga kita yakin. Kalau saya nggak divaksin, yakin. Karena saya yakin, karena saya tahu ilmunya. Saya ada referensinya, misalkan saya ada alasan dan dasarnya. Sudah paham ya, Ibu-ibu? Jadi apa? Kalau kita ragu, jangan lakukan, tunda dulu dan cari yang meyakinkan. Apa itu? Pengetahuan. Pengetahuan demi pengetahuan, ya. Karena semakin banyak informasi, kadang-kadang jadi semakin puyang juga kita gitu ya. Kita kan orang awam, nggak ngerti. Maka bolehlah kita cari ilmunya, referensinya dari ahlinya. Mungkin itu, ya. Kita belajar dari ahlinya. Mungkin itu, ya. Walau alam bisawab. Baik, Umi, ini sebetulnya ada satu lagi pertanyaan, tapi mungkin karena waktunya sudah mepet, kita akan Ya. berdoa bersama. Nanti untuk Teh Nani, bisa pertanyaannya di WA-kan ke saya untuk saya sampaikan ke Umi, barangkali gitu ya, Umi ya. Ya, siap. Baik, teman-teman, Mangga, yuk. Umi. Di sini hujan besar di Umi. Ini adalah saat mustajabnya doa. Mudah-mudahan saat ini kita betul-betul sedang merasa dekat dengan Allah, ya. Kita sedang merasa nikmatnya dengan Allah, sehingga doa ini akan menjadi jalan bahwa Allah merahmati kita dengan mengabulkannya dengan sempurna, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afwa wa gina. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma afrig alaina sabran wasabit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Duhai Allah, tidak ada Tuhan selainmu ya Rabb. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang sepertimu ya Allah. Tidak ada yang menyayangi kami seperti Engkau menyayangi kami. Tidak ada yang melindungi kami kecuali Engkau ya Rabb. Tidak ada yang menjaga kami kecuali Engkau ya Rabb. Tidak ada yang menolong kami kecuali Engkau ya Allah, dan tidak ada yang melindungi kami kecuali Engkau ya Rabb. Tidak ada yang menuntun kami kecuali Engkau ya Rabb. Maka inilah kami hamba-hambamu bermohon kepadamu dengan beriman bahwa Engkaulah Rabb kami ya Rabb, yang segala puji hanya milikmu. Rabbi, hanya kepadamu kami beribadah, dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan majelis ini adalah ibadah kami di siang hari ini ya Allah. Jadikan ini menjadi amal yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan ini amal yang Engkau ridhoi ya Allah, sehingga berbuah pahala berlimpah untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Rabb, dengan ridho-Mu jadikan ilmu yang telah Kau berikan di majelis ini semuanya hidayah untuk kami ya Allah. Jadikan ilmu ini menambah yakinnya kami akan kekuasaan-Mu menolong kami. Jadikan ilmu ini menambah yakinnya kami akan sempurnanya cinta-Mu kepada kami. Dan jadikan ilmu ini menambah yakinnya kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha baik, yang sempurna kasih sayangnya, yang sempurna pertolongannya, yang sempurna kebijaksanaan dan keadilannya. Maka kami berbahagia ya Rabb, kami bahagia memilikimu ya Allah. Ya Allah, kuatkan ilmu kami, dijadikan ilmu ini menguatkan iman kami dan takwa kami ya Allah. Kuatkan ya Rabb takwa kami ya Allah, sehingga kami nikmat dalam ketaatan ya Rabb, dan kami takut untuk berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami sudah mengaji menjadi wanita tangguh di masa fitnah ini. Kami sadar Robbi, saat ini kami sedang berhadapan dengan masa fitnah, di mana kesulitan selalu datang bertubi-tubi, rasa sakit dan yang menyakiti selalu datang silih berganti, masa susah, masa kekacauan sekarang ada di tengah-tengah kami. Ya Rab, tapi kami adalah hamba-Mu yang punya Engkau yang maha kuasa menolong kami. Maka kami mohon ya Rab, jadikan kami wanita yang tangguh itu ya Allah. Kuatkan iman dan takwa kami,
sehingga kami sanggup menerima Robi ujian dengan ridho. Kami mampu menghadapi dan menjalaninya dengan keimanan dan ketaatan, dan kami menemukan hikmahnya karena karunia-Mu untuk kami. Ya Allah, kuatkan iman kami, sehingga kami Engkau mampukan menjadi hamba-Mu yang bersabar, ya Rabb. Kuatkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang ikhlas, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang ridho, ya Rabb. Dan jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Rabbi. Ini adalah saat hujan besar yang Kau janjikan bahwa saat doa-doa kami dikabul, ya Rabb. Maka angkat semua doa kami, ya Rabb. Angkat doa kami ke Ars-Mu, ya Allah. Ridhoi kami, ya Rabb. Ridhoi kami, ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu bertakwa, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang Kau wafatkan husnul khotimah, ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu Kau ampuni semua dosanya, ya Allah. Yang Kau hapus semua kesalahannya, ya Rabb. Dan Kau tutup semua aib-aibnya, ya Rabb. Di dunia dan di akhirat nanti. Jadikan kami hamba-Mu yang Kau bimbing terus, tuntun terus, selalu berada di jalan benar-Mu. Jalannya orang-orang yang Kau beri petunjuk dan jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Bukan, ya Rabb, bukan jalan orang-orang yang zalim dan yang sesat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Kau lindungi dari segala keburukannya, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang buruk, dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk, dan dari takdir yang buruk. Ya Allah, kami berlindung, Rabbi, dari kesulitan dan masalah yang tidak sanggup kami menerimanya. Berlindung dari rasa sakit yang tidak sanggup kami menjalaninya. Dan berlindung, Rabbi, dari kesedihan yang tidak bisa kami menjalaninya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung kepadamu, ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Rabb. Kami berlindung kepadamu, ya Rabb, dari keburukan diri-diri kami sendiri. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, lindungi kami, keluarga kami, negara kami, ya Rabb, semua kaum muslimin dari fitnah corona ini, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, selamatkan kami, jauhkan kami dari fitnah corona ini, ya Allah. Engkau yang maha tahu segalanya, ya Rabb. Dan dengan maha kuasa-Mu, tolonglah kami. Jangan biarkan kami menjadi sasaran fitnah ini, ya Allah. Jangan biarkan kami kalah dengan fitnah ini, ya Allah. Dan jangan biarkan, ya Rabb, jangan biarkan, ya Rabb, kami kehilangan, ya Rabb, kami kehilangan kesabaran, kami putus asa, jangan, ya Allah. Tapi selalu sertakan pertolongan-Mu kepada kami, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna. Lindungi kami dari kesedihan, dari sumpek dan rasa gelisah. Lindungi kami dari sifat lemah dan malas. Lindungi kami dari bakhil dan pengecut, ya Allah. Dan lindungi kami dari dosa yang kami lakukan terus, ya Allah. Lindungi kami, Robi, lindungi kami dari berbuat dosa terus-menerus. Robbana taqabbal du'a. Inilah kami bermohon kepadamu. Jadikan saat ini saat Kau bahagiakan kami. Saat Kau bahagiakan kami, doa kami Engkau kabulkan semua. Tidak ada satupun yang ditolak oleh-Mu, ya Allah. Maka kabulkan, ya Rabb, kabulkan, ya Allah. Silakan ibu-ibu semua, sedang hujan besar, ayo silakan nikmati jamuan Allah. Allah sedang memeluk kita dalam doa-doa kita. Silahkan berdoa masing-masing. Amin. Ya Allah. Robbana, sakinahkan rumah tangga kami. Jadikan kami keluarga ahli surga-Mu, ya Allah. Bangunkan istana untuk kami berkumpul kembali bersama keluarga kami di surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami semua di grup ini adalah tetangga-tetangga di surga-Mu, ya Allah. Jadikan kami Engkau kumpulkan, Kau himpunkan kembali bertetangga di surga-Mu bersama Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, salehkan semua anak-anak kami, ya Allah, salehkan semua anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami generasi muslim, ya Rabb, generasi istiqomah dalam agama-Mu, ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang membahagiakan, menenteramkan dan memuliakan orang tuanya, ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi sebaik-baik jalan kami bahagia di dunia dan di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah,
mudahkan semua kesulitan kami, mudahkan semua urusan kami, lapangkan semua kesempitan dada-dada kami, cukupi rizki-rizki kami, ya Allah, beri kami rizki untuk bisa kurban terbaik tahun ini, ya Allah, beri kami rizki untuk bisa berhaji dan berumrah dengan haji dan umrah yang mabrur, ya Allah, beri kami rizki untuk bisa menunaikan segala kebaikan-kebaikan dan beramal, ya Rabb, tanpa batas, ya Rabb, dengan rizki yang kau berikan pada kami. Dan ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya hidup dekat denganmu, ya Allah, nikmatnya hidup dicintai olehmu, ya Allah, dan nikmatnya hidup dalam mencintaimu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami memohon cintamu, ya Allah, cintai kami, ya Allah, cintai kami, ya Rabb. Jangan biarkan kami jauh darimu, ya Allah. Jangan biarkan kami menjauh darimu, ya Allah. Cintai kami dan dekap selalu kami dengan rahmat-Mu. Peluk kami selalu dalam setiap keadaan-keadaan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami mengurus urusan kami dengan diri kami sendiri, ya Rabb. Melainkan berikan kami kesanggupan bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbi, berkahi sisa umur kami, ya Allah, berkahi sisa umur kami. Jadikan umur terbaik kami di penutupnya, jadikan amal terbaik kami di penghujungnya, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami wafat husnul khotimah. Dengan senyum rindu kami memanggil-Mu, la ilaha illallah, menjadi kalimat terakhir kami di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami. Di hari kami tiba di surga-Mu, Robbi, bersama suami kami, bersama ayah ibu kami, bersama seluruh anak-anak keturunan kami. Engkau tetapkan kami menjadi keluarga ahli surga-Mu, ya Rabb. Dan ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami. Di hari kami menatap wajah-Mu, ya Rabb. Kami bertemu denganmu, menatapmu, tersenyum ridho kepada kami, ya Rabb. Engkau tersenyum ridho kepada kami, ya Rabb. Dan kami menatap wajah mulia Rasulullah Muhammad SAW, tersenyum ridho kepada kami, memberikan syafaatnya, dan sesenyum memanggil kami umatnya, ya Allah. Ya Rabbana, sampaikan umur kami, ya Rabb, sampaikan kami kepada hari terbaik itu, ya Allah. Istiqomahkan iman, Islam, ihsan, dan takwa kami. Dan sekali lagi kami mohon, ya Allah, selesaikan wabah ini, ya Rabb. Jauhkan wabah ini dari kami, ya Allah. Lindungi dan selamatkan dan akhiri, ya Allah, wabah fitnah corona ini pada kami, ya Rabb. Engkau maha kuasa, Rabbi. Engkau maha kuasa. Ya Allah, sembuhkan siapapun yang sedang sakit, ya Rabb. Sembuhkan semua yang sedang sakit. Tenangkan yang sedang resah gelisah, ya Rabb. Dan sabarkan yang kehilangan, ya Allah. Sabarkan yang kehilangan orang tuanya, yang kehilangan ayah ibunya, yang kehilangan saudaranya, sabarkan, ya Rabb. Ya Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman semua. Alhamdulillah Allah memberikan momen yang baik buat kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi wanita tangguh itu. Dengan doa-doa kita, dengan ibadah kita semua, Allah jadikan kita menjadi wanita tangguh itu. Terima kasih yang sudah hadir kebersamaannya. Jazakumullah khairan. Teh Nunung, Teh Tuti, Teh Sin, Teh Santi, Teh Anet, Teh Etik, Teh Nurwida, Teh Nia, ya Teh Yunros, Teh Sinta, alhamdulillah, Teh Neni, semuanya banyak banget ini ya. Teh Yani, Teh Nani, semua, Teh Hera juga, Teh Hedi, Subhana, Teh Nunun, alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan doa-doa kita barusan diangkat semuanya, dan hari ini kita menjadi orang yang berbahagia karena doa kita insya Allah sudah Allah kabulkan dengan sempurna. Amin. Terima kasih, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Terima kasih semua, Umi mohon pamit. Teruslah berdoa, masih berhujan besar, teruslah berdoa. Mudah-mudahan kita bisa merasakan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi atas penyampaiannya hari ini. Semoga ini
tema hari ini Umi sangat menguatkan kita semua dan semoga kita diberikan kesabaran juga ketabahan dalam menghadapi segala fitnah yang datang. Akhirnya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup acara hari ini, kemudian doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran untuk semua peserta yang sudah hadir. Sehat-sehat semua ya. Amin, Teh Ita. Sehat ya. Nuhun Teh Ita. Mohon. Semoga bisa bertemu lagi di kajian selanjutnya. Jazakillah khair. Jazakumullah. Sami-sami. Nuhun Teh Ita. Teh Ita hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pamit ya. Warahmatullahi Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sadayana. Yani nuhun, salam buat Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Atika, hatur nuhun. Ibu pun hatur nuhun. Sehat-sehat ya. Nuhun Bu Sinta. Umi Sami, Teh Yuni, Zakila. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Sampai ketemu Teh Ita. Makasih. Ya, nuhun. Amin. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Eva. Assalamualaikum. Kangen kangen. Batika. Assalamualaikum. Sadayananya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat sawalana, alhamdulillah.